Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmatul Hasan, dan juga Siti Risa Nur Mu'afifah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keton. Yang pertama adalah pengertian keton. Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus fungsi karbonil atau C sama dengan O terikat pada dua gugus alkil, dua gugus aril, atau sebuah alkil dan sebuah aril. Keton adalah senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada dua gugus fungsi alkil atau sebuah alkil. Keton juga dapat dikatakan sebagai senyawa organik. Untuk yang selanjutnya adalah tata nama. Tata nama untuk keton menurut sistem IUPAC yaitu mengubah akhiran A pada alkana dengan huruf on atau ON. Tentukan rantai terpanjang yang melewati gugus fungsi CO. Penomboran dimulai dari ujung terdekat gugus fungsi. Tata nama trivial keton diambil dari nama alkil yang melekat pada gugus karbonil, kemudian ditambahkan keton. Untuk pembuatan keton sendiri terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama adalah oksidasi alkohol sekunder. Yang kedua, mengalirkan uap alkohol di atas tembaga panas. Yang ketiga, memanaskan garam kalsium asam monokarboksilat. Yang keempat, aril keton dibuat melalui reaksi asilasi. Untuk yang terakhir atau yang kelima, reaksi asam klorida dengan organologam. Untuk yang selanjutnya adalah isomer pada keton. Isomer pada keton dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isomer rangka, yang kedua isomer posisi, dan yang ketiga adalah isomer fungsi. Untuk yang pertama isomer rangka. Isomer rangka adalah atau struktur berkaitan dengan perbedaan rangka pada 2 atau lebih senyawa keton dengan rumus molekul yang sama. Misalnya dari rumus molekul C6H12O dapat membentuk beberapa senyawa keton, di antaranya 2 heksanol dan 4 heksanol dan 4 metil 2 pentanol. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi seperti pada senyawa karbon lain berkaitan dengan gugus fungsi, maka pada keton perbedaan pada gugus fungsi CO akan menyebabkan perbedaan nama dari senyawa tersebut. Untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah isomer fungsi. Isomer fungsi dari keton adalah aldehida. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki rumus molekul yang sama, namun gugus fungsinya yang berbeda. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Siti Risa Nur Mu'afifah. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat keton. Nah, sifat keton di sini ada 7. Yang pertama yaitu kurang relatif dibandingkan dengan aldehid. Yang kedua yaitu bila mengalami reaksi adisi, hidrogenasi menghasilkan alkohol sekunder. Yang ketiga yaitu tidak dapat dioksidasi. Yang keempat yaitu tidak bereaksi dengan reagen Fehling maupun Tollens. Yang kelima yaitu propanon umumnya digunakan sebagai pelarut. Yang keenam yaitu dapat bereaksi dengan HCl dengan NaHSO3. Yang terakhir yaitu keton dapat disintesis dari alkohol sekunder. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang sifat fisika. Di dalam senyawa keton juga terdapat gugus
karbonil. Dengan demikian, keton memiliki sifat-sifat fisika yang relatif sama dengan aldehid, seperti larut dalam air untuk keton dengan berat molekul rendah. Akan tetapi, karena aldehid dan keton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan yang lainnya, titik didihnya menjadi lebih rendah daripada alkohol padanannya. Beberapa sifat fisika keton dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu sifat kimia atau reaksi kimia. Senyawa keton tidak dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat seperti halnya aldehid. Hal inilah yang membedakan sifat kimia aldehid dan keton. Adapun adisi keton dengan hidrogen akan membentuk alkohol sekunder. Yang kedua yaitu keton juga dapat diadisi oleh reaksi polar seperti HCN dan NaHSO3. Selanjutnya yaitu kegunaan dan dampak. Yang pertama yaitu kegunaan keton. Keton yang paling banyak penggunaannya adalah propanon yang dalam dunia perdagangan dan kehidupan sehari-hari disebut aseton. Kegunaan utama aseton antara lain yaitu seperti berikut. Yang pertama, sebagai pelarut khususnya untuk zat-zat yang kurang polar dan non-polar. Yang kedua yaitu sebagai pembersih pewarna kuku. Yang ketiga yaitu bahan untuk membuat parfum karena berbau harum. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan aseton yang biasa dijumpai adalah sebagai pengisap. Pengisapan aseton dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan candu atau ketagihan. Aseton yang terisap dapat masuk ke dalam tubuh dan akan merusak jaringan dari saluran pernapasan sehingga paru-paru. Yang terakhir yaitu manfaat keton. Adapun manfaat dan kegunaan dari senyawa kimia keton adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aseton atau disebut dengan propanon digunakan sebagai pelarut khususnya untuk zat-zat yang kurang polar dan non-polar. Yang kedua yaitu aseton juga digunakan sebagai pembersih cat kuku atau kutek. Yang terakhir yaitu beberapa keton siklik digunakan sebagai bahan pembuatan parfum karena memiliki bau harum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.